semuanya. Berarti dari jurusan komunikasi semua ya? Iya Kak, Ya, berjurusan iya Oh, komunikasi. Kak. perfect. Aku juga dulu jurusan komunikasi tahu. Jadi aku ya pelajar lah sama kayak kalian. Alhamdulillah berarti kuat banget. Oke Kak, kebetulan ada satu kelompok kami juga yang mungkin dia akan masuk ke dunia karena dia juga kan jadi eh, mungkin nanti kita bakal full team gitu. Jadi Kak, sebelumnya aku ini sedikit menjelaskan tadi mungkin ya tentang tugas itu bakal seperti apa. Di sini kita tugas kita kali itu ada dari mata kuliah sosiologi terkait jadi kita disuruh untuk melakukan penelitian kecil mungkin ya tentang bagaimana pernikahan itu dijalani dalam hubungan pasangan terutama di sini ada pasangan yang Rika, sorry suara kamu kecil banget. Apa di aku aja ya? Tapi yang lain gede kok suaranya. oh Ya, kedengeran ya. ini udah kedengaran belum sorry. Oh iya, ini udah lumayan kedengeran. Ya, berarti ini izin di zoom dikit ya mukanya ya. Nah jadi aku mau ngejelasin sedikit lagi aja untuk detail tugasnya ya Kak. Jadi tugas kita itu di sini dari mata kuliah PR. Nah, di sini tuh kita disuruh melakukan penelitian kecil mungkin ya tentang bagaimana komunikasi itu dijalani gitu dalam hubungan pasangan. Nah, di sini spesifikasinya mungkin pasangan yang emang awalnya tuh bertemu di online kayak gitu. Terus khususnya gitu di era sekarang yang emang yang banyak banget gitu ya dipengaruhi sama teknologi dan interaksi online. Juga tujuan dari wawancara kita pada malam ini tuh memahami mungkin ya pengalaman dari kakak dan pasangan kakak gitu seperti kayak gimana sih gitu caranya menjaga komunikasi dan hubungan apalagi mungkin ini hubungannya LDR juga ya kak. Gimana cara kakak dan pasangan itu menghadapi perbedaan gitu mungkin dari perbedaan latar belakang seperti apa kayak gitu sampai gimana bisa berujung ke pernikahan gitu, kak. Terus nanti juga ada beberapa pertanyaan yang kita siapkan. Jadi kita di sini bakal ngobrol santai aja sih kak kayak gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran jelas gak suara aku? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Tapi kalau bisa lebih kenceng lagi. Oke oke oke. Ya kayak gitu kak. Mungkin langsung dimulai aja atau Kak Vio ada yang mau ingin ditanyain tuh nggak sebelum kita ngobrol-ngobrol? Bentar, tadi aku mau nanya ini sih. Tadi kamu ada sebutin kayak eh, kan aku di chat kamu tuh karena aku ketemu pasangan aku suami aku itu online ya gitu. Iya. Nah, tapi tadi kamu ada mention kalau ini tuh ada LDR-nya gitu hubungan jarak jauh. Tapi aku sama dia tuh nggak LDR. Oh, Gimana dong? oh iya nggak apa-apa. Mungkin kita bakal apa ya pengen tahu aja sih gimana caranya. Jadi ini tuh berarti kakak eh, nggak sempat menjalani hubungan kayak LDR atau kayak hubungannya tuh di chat gitu kak atau gimana? Enggak sih, tapi emang ketemunya di online aja gitu. Tapi Oh, sama-sama di Jakarta soalnya. oh gitu oke 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 kayak mungkin kita bakal ini aja kayak langsung masuk ke pertanyaannya kayak mungkin oke Kak Vio mungkin langsung aja ke pertanyaan pertamanya ya kak ini boleh Oke. diceritain nggak kak dari kakak sama pasangan kakak itu kenalnya tuh dari mana di detailin lagi aja kayak gimana kenalannya siapa yang mulai chat duluan atau siapa yang cerita duluan gitu. Oke, jadi untuk cerita awalnya gimana kenal suami aku sekarang itu sebenarnya lewat sosial media aja gitu sih. Jadi lewat sosial media ya Twitter kayak gitu, di mana waktu itu pernah kita saling replyan mengenai band favorit kita kayak gitu. Jadi tentang band favorit kita saling share playlist Spotify yang ternyata sama gitu. Jadi gimmicknya mau ngajak konser bareng dan waktu itu emang align dengan pekerjaannya juga sama. Jadi waktu itu karena aku nyebutin juga kerjaanku di bidang brand and marketing, terus kemudian dia juga
langsung chat aku, perkenalan diri, kalau dia nggak relate ke brand marketing, tapi dia lebih ke produk, jadi masih align kayak gitu. Terus kemudian pertama kali chat, terus tiba-tiba beberapa hari pindah ke WhatsApp, kemudian pertama kali ketemu secara langsung di Jakarta kayak gitu, karena emang kita sama-sama berdomisili di Jakarta Selatan, sehingga apa namanya eh, langsung ketemu gitu beberapa hari beberapa minggu setelah kenalan kita langsung ketemu, kurang lebih seperti itu untuk awal perkenalannya. Terus juga kita jalani hubungan beberapa waktu beberapa lama sebelum kita benar-benar memutuskan untuk bersama. 4 bulan, mungkin 4 bulan setelah kenalan kita cukup untuk saling mengenal dan kita memutuskan untuk bersama. Terus tahun berikutnya kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, kita mulai lamaran di tahun depannya. Terus di akhir tahun kemarin, berarti di 2025 kita lamaran, 2025 akhir, 2025 akhir, 2026 awal kita memutuskan untuk menikah. Jadi kurang lebih ya kayak orang-orang pada umumnya, tapi mungkin 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 orang-orang nggak expect kalau oh kok bisa ketemunya di Twitter, karena biasanya orang ketemunya di dating app, tapi nggak expect juga ketemunya bisa di Twitter. Seperti itu sih kurang lebih. Menjawab nggak ya? Oke Kak, cukup banget, cukup menjawab banget. Jadi emang mungkin awal kenalan tuh mungkin ini ya, kayak gimmick-gimmick, apa, satu selera musik mungkin ya kayak. Betul betul. Jadi ya sih Kak, kebanyakan aku juga lihat kayak orang-orang dari online dan berujung ke pernikahan tuh mungkin kebanyakannya di dating apps ya. Cuman aku juga sempat melihat beberapa pasangan yang emang ketemu juga di X kayak gitu. Jadi emang ya sama sih kayak kakak ya, kayak pada umumnya kayak gitu. Oke, itu untuk pertanyaan pertama ya kan. Nah, untuk pertanyaan keduanya, kalau misalkan dari awal kenal sampai pacaran tuh biasanya kakak komunikasinya lebih sering lewat apa gitu? Entah itu chat atau malah lebih seringnya ketemu gitu. Oke. Kalau untuk komunikasinya setelah berkenalan lebih jauh, itu kita lebih sering komunikasinya itu ketemu ya gitu. Karena tipikalnya dari suami aku waktu itu tuh emang jarak apa ya sibuk gitu orangnya. Jadi prefer ketemu dan ngobrol secara langsung kayak gitu. Tapi di balik itu mungkin karena kan kita sama-sama bekerja ya. Jadi di balik itu yang kita sempatkan mungkin pulang kerja beberapa kali seminggu atau weekend itu ketemu, tapi selain itu biasanya melewat telepon gitu sih. Jadi kita lebih sering telepon daripada chat itu sendiri gitu. Jadi kurang lebih ya ketemu terus telepon terus chat itu. Kalau misalkan di awal hubungan kak, kalau misalkan di awal kayak masih PDKT-nya mungkin ya, itu juga udah ketemu mungkin atau langsung ketemu atau mungkin kakak lebih sering komunikasinya lewat chat atau callan atau gimana waktu awal-awal kenal banget gitu sebelum memutuskan untuk kayak mungkin pacaran dan lamaran terus menikah gitu. Mm-mm. Kalau untuk komunikasinya masih sama sih, masih sering malah justru setelah kita lebih intens memutuskan buat mau lamaran atau mau nikah itu malah kita justru lebih sering ketemu gitu. Jadi karena persepsi kalau dari suami aku sendiri dan kita itu sepakat kalau persepsi dari chat itu apa ya bahasa dari chat itu nggak bisa diinterpretasikan secara langsung gitu. Jadi mungkin dia bilang oke, tapi di hati aku di aku menginterpretasikannya oh gitu doang. Jadi kayak emang harus ketemu gitu sih. Jadi kalau menurut aku sama pasangan aku, makanya kita lebih sering ketemu karena apa yang kita bahas itu emang perlu dilakukan secara langsung atau ngobrol secara langsung gitu sih. Oke gitu. Oke mungkin ini juga menjawab ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya kak. Jadi aku tadi mau nanya mungkin kan kalau misalkan komunikasinya lewat chat sering kali gitu terjadi salah penafsiran pesan gitu ya. Terus aku pengen nanya gimana cara kakak mengatasinya sama suami kakak di saat kalau misalkan kakak tuh di chat tuh salah menafsirkan pesan itu atau salah membaca arti pesan gitu. Tapi tadi kakak udah menjawab mungkin lebih baiknya ketemu gitu ya kak. Biar nggak salah paham mungkin ya biar nggak miskom kayak gitu. Betul ya kak kayak gitu. Betul, betul sekali. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, mungkin kita sering dengar ya Kak, kalau misalkan komunikasi itu menjadi fondasi lah gitu ya dalam suatu hubungan gitu, untuk membangun kepercayaan dan lain sebagainya. Menurut Kakak sendiri, apa sih gitu ya peran komunikasi dalam menjaga Kakak sama
sama suami kakak tuh tetap intact dan rasa percaya itu tetap ada gitu. Terutama kalau misalkan emang di saat kalau misalkan kakak tuh sama suami kakak lagi nggak bisa ketemu gitu. Nah, gimana cara kakak untuk kayak nge-maintenance mungkin ya komunikasinya biar tetap sehat kayak gitu. Oke. Kalau kok terkait komunikasi, kalau dari kita sendiri untuk kita sih kita selalu menekankan komunikasi gitu. Gimana ya, maksudnya kayak, suami aku sendiri itu, dia selalu bilang kalau aku harus selalu komunikasi gitu. Karena kalau dari aku tipikal tuh nggak tahu ya cewek, gimana tuh suka mendem sendiri perasaannya, nggak diungkapin ke orang gitu. Kayak kita tuh ngerasa, dia pasti paham perasaan aku, tapi tuh kalau nggak komunikasi dia nggak paham, at the end jadi kayak marahan kayak gitu, "Kenapa sih kamu nggak ngomong?" Kayak gitu. Jadi, eee, aku kalau untuk komunikasi jujurnya yang masih bagus itu di suami aku yang dia udah menerapkan banget komunikasi yang baik gitu. Even komunikasi kecil-kecilan, apa ya, kayak nempatin barang di mana itu kalau udah di rumah tangga kayak nempatin barang di mana itu kan harus dikomunikasiin. Tapi kalau dari, aku sendiri emang, to be honest emang aku komunikasinya menurut aku sendiri aku udah bagus, tapi aku di mata dia aku bener-bener masih kacau banget gitu sih. Jadi kalau aku ditanya gimana cara menjaga komunikasi, jujur emang aku belum sebisa itu deh Kak buat menjaga komunikasi aku dengan pasangan aku, seperti itu. Jadi mungkin masih sama-sama belajar juga ya kak, kak juga belajar Mhm, apa gitu atau apa kakak juga belajar dari kakak sendiri gitu untuk gimana bisa menjalin komunikasi itu terus sehat gitu ya kak. iya. Mungkin next pertanyaannya bakal diajukan sama teman aku. Sebelumnya ini ada teman aku juga kak baru join. Kalau kita boleh kalau Halo. sendiri dulu kita. Kalau kita kedengeran nggak? Halo kakak, perkenalkan nama aku Agita Handayani. Halo halo, salam kenal. Oke, makasih ya Gita udah meluangkan waktunya gitu walaupun tadi kamu lagi sibuk juga mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dari Fazil ditanyain nggak sama Kak Fio? Oh, oke oke. Mungkin dari aku cuma beberapa pertanyaan doang ya kak ya. Oke, jadi yang pertama itu yang aku mau tanya itu, eh, menurut kakak, apakah teknologi kayak chat, video call, media sosial justru membantu memperkuat hubungan atau kadang malah kayak bikin menimbulkan salah paham gitu kak? Kalau untuk teknologi itu, menurut aku membantu atau enggak itu membantu kalau untuk setiap hubungan ya LDR atau gak LDR itu, teknologi untuk sekarang itu sangat membantu kayak gitu. Karena itu, jembatan kan, media kayak gitu buat berkomunikasi. Nah, kalau menurut aku sendiri, chat sama telepon itu, dua-duanya kayak yang tadi aku sebutin, ada yang bisa membantu, ada yang enggak. Karena, kalau chat itu kan kita berbicara secara langsung, kita bisa mendengar tuh apa yang diucapkan sama, lawan bicara atau pasangan aku. Tapi kalau lewat chat, itu juga membantu, tapi membantu khususnya untuk poin-poin penting yang harus dicatat melalui chat gitu. Jadi, biar nggak lupa gitu. Jadi, tapi kalau chat kayak tadi yang aku sebutin, persepsi orang bisa beda gitu. Jadi kalau, dia membantu atau tidak itu membantu, tapi mungkin ada pros cons-nya dari masing-masing, media yang kita gunakan, seperti itu. Oke, menjawab nggak Fazil? Sudah jawab. Oke, terjawab. Oke. Oke, Mungkin dari Fasya, ada yang mau ditanyain nggak Fasya? Ada kak aku. Jadi ini kak pertanyaannya, apakah kakak pernah merasa perbedaan komunikasi atau kebiasaan masing-masing lah? Jadi bagaimana cara kakak mengekspresikan emosi atau menyelesaikan masalah ketika komunikasi kakak itu berjalan gitu? Bagaimana? Oke, kalau untuk
perbedaan apa ya komunikasi dan bikin emosi itu sering banget Fasya kayak gitu. Jadi eh, apa namanya itu tadi salah satunya yang nggak dikomunikasikan itu kan bikin komunikasi hancur gitu. Jadi apa ya? Jadi caranya atau pernah atau enggak udah pasti sering. Tapi kalau caranya mau gimana ya harus tetap dikomunikasikan aja gitu sih. Kalau dari aku dan pasangan memang harus selalu dijelaskan dan dikomunikasikan. Even kalau emosinya udah meledak-ledak, udah saling marah, ya udah habis itu tetap harus pasti dikomunikasikan karena untuk pembelajaran selanjutnya. Gitu aja sih kalau untuk dari kita. Menjawab Oh gak ya? gitu. Terjawab Kak, terima kasih Kak. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Wagita ada yang mau kamu tanyain nggak? Ya. Halo Gita, Oh, bentar, nge-like, maafin. ya nggak apa-apa, oke. Ada Oke, jadi menurut kakak di media sosial dan komunikasi digital itu punya pengaruh besar gak dalam hubungan kakak? Media sosial sekarang ya, maksudnya media sosial di hubungan ada pengaruh besar gak buat hubungan sekarang gitu ya? Iya, betul. Eh, Iya, karena kan dari awal kita ketemunya dari sosial media ya, jadi media sosial itu berpengaruh besar ke kita gitu. Mungkin itu ya jalannya takdir aja, tapi sosial media itu berpengaruh ke besar ke kita gitu sih. Itu di awal, tapi kalau mungkin di dalam hubungan sosial media berpengaruh besar di hubungan kita atau enggak? Iya pasti, karena apa? Karena ya lewat media sosial kita bisa cari tahu informasi-informasi yang kita butuhkan gitu, apalagi saat kita merencanakan jangan merencanakan itu dulu deh. Mungkin saat kita mau baru kenalan kayak gitu. Jadi sosial media kan dibutuhkan buat background checking antara yang kita mau kenal mana, yang kita mau yang kita mau ketemuin tuh siapa, orang mana, kerjaannya apa itu kan bisa dari sosial media. Terus pas udah eh, apa beranjak ke mau nikah, jadi cari tahu informasi-informasi semuanya kan dari sosial media. Itu sih. Jadi summary-nya media sosial sangat berguna buat hubungan kita. Itu. sudah cukup terjawab nggak Gita? Cukup, cukup, cukup. Kedua pertanyaan terakhir ya Kak. Ini menurut kakak sendiri gitu ya. Apakah komunikasi ini tuh lebih menentukan keberhasilan pernikahan gitu Kak dibanding faktor-faktor yang lain? Seberapa besar gitu? Faktor ini tuh kayak menentukan kalau misalkan hubungan itu bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu, si komunikasi ini. Menurut kakak kayak gimana? Oke, seberapa besar komunikasi ini bisa mempengaruhi ke hubungan lebih serius ya? Kalau dari 1 sampai 10 sih udah pasti 10 karena hubungan itu isinya cuma komunikasi aja gitu sih. Jadi ya berpengaruh atau apa enggak, berpengaruh banget gitu. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhirnya ya Kak, mungkin Kakak bisa kasih saran atau misalkan saya ada sampaikan buat kita mungkin ke depannya gitu untuk bisa membangun komunikasi yang lebih sehat mungkin ya, khususnya dalam Mm. hubungan sampai ke pernikahan kayak gitu. Kita ada tips and triknya nggak gitu? Oke. Kalau tips and triknya mungkin saat menjalani hubungan lebih itu sih benar lebih ke komunikasi aja kayak gitu. Kalau bisa menurut aku jangan apa ya bahasanya sekarang jangan silent treatment kayak gitu karena kita nggak pernah tahu isi kepala masing-masing orang kalau nggak dikomunikasikan seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau misalkan ada apa-apa langsung diomongin aja ya kalau lebih baiknya gitu. Betul. Oke, oke Kak, mungkin udah ya pertanyaannya dari teman-teman ada yang pengen tanyain lagi nggak? Atau sudah cukup? Cukup sih udah. Aja. Cukup, udah. Terima kasih Kak. Jawab semuanya. Oke, Kak Vio, mungkin dari kita sudah ya Kak pertanyaan-pertanyaan.
cukup menjawab juga gitu ya. Terima kasih banyak Kak Vio. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya gitu ya. Terutama juga Kak Vio untuk ketersediaannya dari awal. Aku emang kayak kita agak pesimis ya karena mungkin cari respondennya agak susah gitu. Terus kita juga bingung gitu ya carinya di mana lagi gitu karena kita udah sempat reach out beberapa konten creator, beberapa orang yang kita temui di X, di TikTok itu sebagian besar gak ada yang respon gitu dan ketika Kavio ngerespon DM aku di TikTok itu aku benar-benar senang banget dan bersyukur akhirnya bisa dapat responden untuk memenuhi tugas kuliah aku gitu. Jadi makasih banyak ya Kavio untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga tugasnya selesai dan dapat nilai bagus ya. Amin. Kami Kavio sebelumnya boleh ini. Oke. Sebentar ya kalau gitu. Aku lagi tidak berjilbab benar. Udah boleh di capture ya. Bentar ya. Teman-teman boleh siap dulu ya lihat ke kamera semuanya. Oke, udah ya. Satu, balik lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Kak Vio, terima kasih Oke. banyak, Kak. Terima kasih sehat selalu ya, Kak. Kakak dan Ya, terima kasih semuanya. ya Sukses ya. Kak, makasih Terima banyak. kasih Kak. Live ya. Makasih Amin ya Pak. Allah. Makasih Pak. Alhamdulillah. Good job. Tapi boleh lo guys, sumpah kayak 0% banget anjir. Gak Good job. kedenger. Lebih gak kedenger sih kataku. Suaranya kurang. Gimana sih speakernya? Yes. Kalau gini, Pak Jilku sayangku cinta. Itu. Neng, nge-like, Neng. Angger Iya, aku kecil. masih belum. Fajil, kalau